halo semuanya. Momen Syawal emang udah lewat ya, tapi jangan sampai semangatnya ikutan lewat juga dong. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya semangat Syawal itu bisa jadi kunci. Kunci buat apa? Buat bangun hubungan yang lebih solid dan tentunya memperkuat dedikasi kita sebagai pendidik. Yuk, kita mulai dengan pantun yang cakep ini. Ini tuh bukan cuma sekedar kata-kata indah loh, tapi ini intisari dari tradisi Syawal itu sendiri. Jadi, ini semacam kesempatan emas buat kita meriset hati, saling memaafkan, dan klik, mulai lembaran baru yang benar-benar tulus. Dan jujur deh, hal kayak gini tuh kita butuhin banget di lingkungan kerja ya kan? Oke, coba kita jujur-jujuran deh. Pernah nggak sih ngerasa capek banget di sekolah? Tapi, capeknya itu bukan karena numpuknya administrasi atau RPP. Bukan, tapi justru karena masalah komunikasi. Nah, coba deh lihat poin-poin ini. Aduh, relate banget nggak sih? Chat di-read doang tapi nggak dibales, bikin kesel kan? Atau keputusan rapat yang udah disepakati bareng-bareng, malah lupa dijalankan. Yang paling sering, udah minta maaf, tapi kayaknya kesalahannya masih diungkit-ungkit terus. Kelihatannya sepele ya, tapi hal-hal kecil inilah yang kalau numpuk, wah, bisa lebih menguras energi daripada tumpukan kertas administrasi manapun. Jadi, gimana dong solusinya? Nah, kuncinya itu dimulai dari sini, dari harmoni. Dan harmoni itu sumbernya dari hati kita yang bersih. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini analoginya keren banget loh. Maaf yang biasa-biasa aja tuh ibarat kita mindahin file ke recycle bin di komputer. Kelihatannya udah hilang, tapi sebenarnya masih ada, masih bisa di-restore, masih bisa diungkit-ungkit lagi. Beda banget sama maaf yang tulus, maaf ala semangat Syawal. Itu tuh kayak kita tekan Shift plus Delete, filenya dihapus permanen. Nggak ada jejak, benar-benar bersih, plong. Oke, kalau hati udah bersih, udah plong, langkah selanjutnya apa? Nah, ini pilar kedua kita, koneksi. Dengan hati yang bersih tadi, baru deh kita bisa membangun hubungan yang berkualitas. Bukan cuma sama rekan guru, tapi juga yang paling penting, sama para siswa kita. Ini dalam banget sih artinya. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Murid itu bisa loh cari rumus matematika atau fakta sejarah di Google dalam hitungan detik. Gampang banget. Tapi ada satu hal yang gak akan pernah bisa mereka download. Apa itu? Karakter kita, sikap kita, senyum kita, keteladanan yang kita kasih lihat setiap hari. Itulah yang bakal mereka ingat seumur hidup. Jadi, fondasi koneksi yang berkualitas itu apa aja? Nah, ada 3 pilar utamanya. Saling memahami, saling menghargai, dan saling menguatkan. Dan ini bukan cuma teori ya, bukan cuma basa-basi. Ini harus dipraktikkan secara aktif. Benar-benar berusaha ngertiin, tulus menghargai tanpa pandang bulu, dan siap jadi support system buat satu sama lain. Hahaha, ini pertanyaannya agak nyelekit ya. Murid-murid kita tuh ke sekolah mau belajar atau mau nonton drama sekolah. Kedengerannya lucu, tapi pesannya serius banget. Kalau kita, para gurunya, malah sibuk bikin kubu-kubuan, sibuk dengan drama, yang jadi korban siapa? Ya siswa kita. Mereka kan datang buat belajar, bukan buat pusing nonton gurunya berantem. Ini bisa merusak esensi pendidikan itu sendiri. Oke, kita udah bahas soal harmoni dari dalam hati, terus soal koneksi yang berkualitas dengan orang lain. Nah, sekarang pilar yang ketiga dan nggak kalah penting, dedikasi. Gimana caranya biar semangat kita sebagai pendidik ini terus menyala, nggak gampang padam? Nah, ini pertanyaan buat refleksi kita semua nih. Anggap aja bulan Ramadan kemarin itu semacam ujian. Ujian kesabaran, ujian kedisiplinan, ujian ngontrol emosi. Pertanyaannya, kita ini lulus atau jangan-jangan perlu remedial? Apakah pelajaran-pelajaran berharga itu beneran nempel di diri kita sekarang? Terus lulus buat seorang pendidik itu artinya apa sih? Ya ini dia, mengajar dengan hati, bukan cuma transfer ilmu. Mendidik dengan keteladanan, bukan cuma nyuruh-nyuruh. Dan bekerja dengan keikhlasan, bukan karena mau dipuji. Inilah semangat Ramadan yang sejati, yang harus kita bawa terus setiap hari. Dan satu lagi yang perlu kita ingat selalu, jadi guru itu bukan cuma profesi biasa, ini adalah investasi, investasi pahala jangka panjang. Bayangin deh, satu ilmu baik yang kita ajarkan, satu kebaikan yang kita tanamkan, itu bisa jadi amal jariah yang pahalanya ngalir terus, bahkan sampai kita udah nggak ada lagi di dunia ini. Luar biasa kan? Oke, kita udah punya 3 pilar nih, harmoni, koneksi, dan dedikasi. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ketiga elemen ini kita satukan? Yuk kita lihat hasil akhirnya, sesuatu yang kita semua pasti idam-idamkan. Dan inilah dia formulanya, sederhana tapi dampaknya luar biasa. Harmoni dari hati yang bersih akan melahirkan koneksi yang kuat.
Koneksi yang kuat akan menumbuhkan dedikasi yang tulus. Dan gabungan dari ketiganya menghasilkan apa? Sebuah sekolah yang berkah. Sekolah yang berkah itu kayak gimana sih rasanya? Ya kayak gini. Suasananya jadi lebih nyaman, timnya jadi lebih kompak, dan yang paling penting, ruang guru itu bukan lagi jadi medan perang atau tempat nambah stres, tapi justru jadi tempat buat healing, buat saling support, saling menguatkan. Asyik banget kan kalau gitu? Sebagai penutup, yuk kita simak lagi pantun yang indah ini. Pantun ini seolah-olah jadi pengingat buat kita semua tentang pesan utamanya. Yuk kita saling memaafkan dengan setulus-tulusnya, biar hati kita ini selalu terasa lapang dan damai. Jadi, yuk kita jadikan momen Paskah Syawal ini sebagai titik awal yang baru. Mari kita sama-sama perkuat lagi komitmen kita untuk membangun dunia pendidikan yang dasarnya bukan cuma ilmu pengetahuan di otak, tapi juga kebaikan yang tulus dari dalam hati. Semangat selalu!